Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, iman Kristiani memang mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita tidak selesai di dunia. Keyakinan Kristiani membawa kita kepada kepercayaan akan adanya hidup kekal. Dan itulah yang tiap kali kita mengucapkan syahadat juga kita akui. Kita percayakan Roh Kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Maka kalau hari ini kita merayakan hari raya semua orang kudus, kepada kita sebenarnya diingatkan akan tujuan hidup kita. Bahwa kita semua dipanggil untuk mencapai kekudusan. Kekudusan tidak lain sebetulnya adalah kebersatuan kita dengan Allah. Nah, saudara sekalian yang terkasih, maka kekudusan ini bukan monopoli santo santa, bukan monopoli mungkin orang-orang yang secara khusus memberikan diri bagi gereja dalam bentuk mungkin hidup membiara atau hidup sebagai imam. Kekudusan adalah panggilan kita semua. Kekudusan tidak berarti bahwa kita harus meninggalkan dunia dan seolah-olah menyendiri terlepas dari dunia. Sebaliknya, kekudusan diberikan kepada kita sebagai panggilan untuk sungguh-sungguh senantiasa bersatu dengan Tuhan juga di dalam hidup keseharian. Maka perayaan semua orang kudus membawa kita kepada kenangan akan begitu banyaknya orang yang sudah sepanjang hidup berjuang untuk menghidupi imannya sampai titik akhir, dan karena itu ketika mereka dipanggil Tuhan, mereka bersatu dengan Tuhan setelah melewati berbagai macam proses pemurnian, termasuk di dalamnya misalnya api pencucian. Maka yang kita sebut sebagai orang-orang kudus bukan hanya mereka yang kita akui oleh gereja diakui sebagai santo atau santa, dan kemudian namanya kita sandang sebagai nama baptisan kita. Tetapi juga semua orang yang sudah dimurnikan oleh Allah, yang sudah mendahului kita di dalam perjuangan hidup dan imannya, sehingga setelah melewati api pencucian mereka kembali bersatu dengan Allah. Mereka juga adalah orang-orang kudus. Meskipun mungkin namanya tidak
kita sebut sebagai santo atau santa. Nah, saudara sekalian yang terkasih, panggilan ini, panggilan untuk hidup di dalam kekudusan adalah panggilan kita juga, bukan hanya soal nanti setelah kita mati, tetapi panggilan hidup kita sehari-hari. Karena persis di sanalah kekudusan itu mesti kita wujudkan, kita perjuangkan. Bacaan Injil hari ini dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa kebahagiaan seorang Kristiani adalah, bahkan tadi dikatakan misalnya, kalau kita dicela dan dianiaya, bahkan difitnahkan yang jahat, demi nama Tuhan. Dan itu dengan mudah bisa kita alami di tengah kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita dicela, mungkin difitnah, bahkan dianiaya karena iman kita. Demikian juga tadi bahwa dikatakan oleh Yesus, yang berbahagia itu bukan orang yang punya segalanya. Kerap kali di dalam kehidupan mungkin orang mengatakan, aku bahagia kalau aku memiliki segalanya. Tapi justru tadi dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah yang murah hati. Dan banyak poin-poin tadi disebutkan. Itu artinya apa? Itu artinya justru di dalam kehidupan sehari-hari kita dipanggil untuk menghadapi kekudusan ini. Ketika orang tua dengan setia bekerja keras demi kebahagiaan keluarga, ini adalah jalan kekudusan. Ketika seorang anak belajar dengan tekun, menghormati dan menghargai jerih payah orang tuanya dengan menunjukkan keseriusan untuk belajar, ini adalah jalan kekudusan. Ketika seorang petani dengan hati yang besar memelihara tanamannya sampai kemudian berbuah, dan buah itu kemudian mendatangkan manfaat bagi orang lain, itu adalah jalan kekudusan. Ketika seorang pekerja kantoran yang dengan setia datang jam 7 dan pulang jam 2 misalnya atau jam 4, dan selama masa dari jam 7 sampai jam 4 itu dia dengan tekun bekerja dengan jujur, dengan penuh pengabdian, dengan totalitas, itu adalah juga jalan kekudusan. Nah, saudara sekalian yang terkasih, maka kekudusan itu bukan sesuatu yang jauh di depan, tetapi sesuatu yang bisa diperjuangkan setiap hari lewat pergulatan dan panggilan hidup kita masing-masing. Ketika orang memperjuangkan imannya dari mungkin godaan, dari cercaan, dari mungkin juga tarikan-tarikan, entah itu hobi, entah itu mungkin pergaulan, entah mungkin itu juga ajakan-ajakan dari siapapun, itu juga adalah jalan kekudusan ketika orang dengan berani tetap memegang iman dan mengandalkan Tuhan. Maka mari saudara sekalian yang terkasih, kita mohon rahmat kekudusan ini bukan sebagai sesuatu yang jauh di depan, tetapi justru sebagai sebuah kekuatan untuk boleh tetap hidup di dalam iman kita di tengah dunia yang begitu banyak, entah godaannya, entah tantangannya, entah kesulitannya. Tetapi kita percaya bahwa rahmat Allah, rohnya sendiri senantiasa dicurahkan bagi kita, sehingga mendatangkan kebahagiaan bagi kita sebagai orang-orang Kristiani. Kita mau mengikuti Kristus, dan karena itu dengan segala hal yang kita punya, yang ada di dalam hidup kita sehari-hari, kita mau arahkan hidup kita untuk semakin menyerupai Dia. Kita tidak perlu kecil hati kalau mungkin kita gagal, kalau 1-2 kali mungkin kita jatuh di dalam dosa, atau kerap kali mungkin kita terbawa oleh godaan-godaan sehari-hari. Karena Allah senantiasa memberikan rahmat pengudusannya bagi kita. Kita setiap saat bisa kembali kepada Allah, mohon terus-menerus rahmat-Nya untuk memperbaharui diri kita, sehingga kalaupun jatuh, kita boleh bangkit lagi. Kalaupun terpuruk, kita boleh berjalan lagi. Kalaupun mungkin kita seolah-olah mau menyerah, Tuhan tetap memberikan kepada kita anugerah, sehingga kita boleh kembali berjalan meneruskan perjalanan hidup kita, pesiarahan untuk sampai kepada Dia yang memanggil kita. Seperti para pendahulu kita yang sekarang sudah berbahagia bersama dengan Allah, demikian juga jalan yang ditawarkan kepada kita. Setiap hari, setiap saat, di dalam apapun yang kita lakukan, kita perjuangkan, di sanalah Allah menawarkan rahmat-Nya
sehingga kita boleh memperjuangkan kekudusan bersamanya.